warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من الضلالة والنار. Ikhwatu fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ushulus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Abi Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala at-taslimu lin-nusus wa illam na'lam tafsiraha. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun hadha ala at-taghlid narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd wa mithlu idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar wa mithlu sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa mislu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqqa wa nahwu hadhil ahadith mimma qad sahha wa hufid fa inna nuslamu lahu wa illam na'lam tafsiraha wa la natakallam fiha wa la nujadilu fiha wa la nufassiru hadhil ahadits illa mithla ma ja'at la narudduha illa bi ahaqqin minha. Di sini ada satu bab tentang bab at-taslimu lin-nusus, yaitu berserah kepada nas-nas wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya. Di antaranya nas-nas ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga kelompok, man kunna fihi fahuwa munafiqun, barang siapa yang memiliki sifat-sifat itu maka dia menjadi seorang munafik. Hadza ala taghlid, ini untuk menakut-nakuti dengan keras. Kita meriwayatkan sebagaimana datangnya dan tidak perlu kita tafsirkan. Jadi siapa yang memiliki sifat ini maka dia munafik. Di sini Rasul tidak mengatakan apakah dia nifak besar apakah dia nifak kecil. Tapi Rasul mengatakan fahuwa munafiq, maka dia munafik. Ini sebenarnya untuk menakut-nakuti. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian sepeninggalku menjadi kafir, dullalan, menjadi sesat, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sehingga sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lainnya.
Dan juga sabda Rasulullah, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada dua orang muslim bertemu sama-sama mengacungkan senjata, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Di sini menunjukkan bahwa Rasul tidak mengatakan tentang maksudnya. Yang jelas masuk neraka. Itu menunjukkan taglil, kerasnya ancaman membunuh. Dan juga sabda Rasulullah, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela orang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya atau memeranginya adalah kekufuran. Dan juga seperti sabda Rasulullah, "Man qala li akhi," siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma," maka kekafirannya kembali kepada orang yang mengucapkannya, kalau itu tidak ada kepada orang yang dituduhkan. Dan juga seperti contohnya kufrun billah, orang itu dikatakan kafir kepada Allah. Tabarru'un min nasabin, orang yang berlepas diri dari nasab, wa indaqqa, walaupun sedikit. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal dari apa-apa yang telah sahih dan telah dihafal oleh ahli ilmi. Fa inna nuslamu lahu, kita harus menyerahkan semuanya. Wa illam na'lam tafsirah, walaupun kita tidak tahu tafsirnya. Wala natakallam fiha, dan tidak usah kemudian kita banyak berbicara tentangnya. Wala nujadilu fiha, kita tidak usah berbantah-bantah tentangnya. Wala nufassir hadhil ahadits, begitu juga kita tidak perlu untuk mentafsirkan hadis-hadis ini illa mithla ma ja'at, kecuali kita tetapkan sebagaimana datangnya. Wala narudduha illa bi ahaqqi minha, dan kita tidak usah membantahnya kecuali dengan bantahan yang lebih baik daripada itu. Wa fidina azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mencatat hadis ini dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Khitabnya hadis ini sebenarnya diarahkan kepada orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij mentafsirkan nas-nas ini diselewengkan kepada yang bukan tempatnya. Karena mereka mengartikan lafaz kafir yang terulang-ulang dalam hadis ini, mereka menganggap bahwa lafaz kafir di sini adalah mukhrij minal millah. Ya, bahwa lafaz kafir dalam hadis-hadis ini menunjukkan inilah bahwa orang-orang yang melakukan seperti ini mereka kafir, keluar dari Islam. Sebenarnya hadis-hadis ini contohnya ketika mereka mengartikan hadis la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd, mereka mengarahkan bahwa hadis ini diarahkan kepada para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu juga kalimat idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar, apabila dua pedang bertemu maka yang dibunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Mereka mengarahkan bahwa nas-nas seperti ini adalah para sahabat. Mereka mengarahkan bahwa orang Khawarij maksudnya al-qatil ya adalah Ali bin Abi Thalib dan pasukannya, wal maqtul adalah Muawiyah dan pasukannya. Mereka menganggap seperti itu. Ya, begitu juga sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata-kata wa qitaluhu kufrun, orang Khawarij menganggap bahwa dosa besar dianggap kekafiran. Maka manhaj mereka terbangun, orang yang melakukan dosa besar di dunia kafir, dan orang yang masuk neraka maka mereka dikekalkan di dalamnya. Jadi mereka termasuk juga kalimat kufrun billah tabarru'un min nasab. Mereka menganggap di sini kafir. Ya. Mereka mentafsirkan di luar daripada tafsir yang sesungguhnya. Padahal kita tahu bahwa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwa lafaz-lafaz ini sebenarnya lafaz umum. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lafaz umum? Gunanya untuk menakut-nakuti, gunanya untuk taglil, ya, bahwa perkara ini perkara besar, bukan perkara kecil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kufaran, munafik, finnar, supaya orang takut.
Tapi sesungguhnya rinciannya adalah seperti kafir. Kafir ada dua. Ada kafir mukhrij minal millah, ada kafir kufrun duna kufrin. Ya. Artinya ada kekafiran itu yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kekafiran itu yang kufrun duna kufrin, artinya dia melakukan kekufuran tetapi tidak kafir, alias fasik. Maka semua lafaz kafir baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW, maka harus dimasukkan kedua perkara ini. Lihat perkaranya. Seperti contohnya umpamanya dalam Al-Quran Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tetapi di ayat yang lain juga Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Ya, di situ ada tingkatan-tingkatannya. Sementara orang-orang Khawarij menganggap bahwa wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka memutlakkan lafaz kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Mereka tidak paham tafsir seperti ini. Wan fidina azani Allah wa iyyakum. Maka berbicara tentang masalah kufur ataupun kekafiran, bahwa secara bahasa lafaz kufur itu adalah at-taghtiyatu was-satru, artinya menutup atau menutupi. Adapun secara syar'i lafaz kufur adalah adamul imani billahi wa rusulihi, yaitu orang tidak punya keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib, baik ketidakberimanan kepada Allah dan kepada Rasul itu diiringi dengan kedustaan atau tidak diiringi dengan kedustaan. Itu kufur secara syar'i. Ya. Adapun macam-macam kekufuran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kufur saya katakan terbagi dua. Ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali. Secara umum kufur i'tiqadi itu mukhrij minal millah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam secara umum. Begitu juga kufur amali secara umum tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, walaupun ada beberapa kufur amali itu bisa mengeluarkan dari Islam. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, jadi kufrun akbar yukhrij minal millah, kekufuran yang besar yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam. Yang pertama adalah kufrut takdzib, kekufuran at-takdzib, dikarenakan mendustakan Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut ayat 68, Allah katakan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Allah katakan, maka siapa lagi yang lebih zalim di alam dunia ini daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah dan ia mendustakan dengan kebenaran ketika datang kepadanya. Bukankah jahanam tempat orang-orang yang kafir? Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mendustakan atas nama Allah atau mendustakan al-haq, kebenaran, maka orang ini dimasukkan ke dalam jahanam dalam kondisi kafir. Jadi kufru takdzib, hati-hati. Mendustakan satu aja dalam Al-Quran atau mendustakan satu hadis saja, berarti dia telah mendustakan seluruh Al-Quran dan seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak boleh mendustakan Al-Quran atau